Demo pembalut nates. Demo ini untuk memperlihatkan beberapa keunggulan pembalut nates dibandingkan dengan salah satu produk kompetitor yang biasa digunakan wanita di pasaran. Demo pertama, kita akan memperlihatkan tingkat higienitas dari pembalut nates. Perhatikan, satu bungkus pembalut nates itu dibungkus dengan sangat rapi dengan sistem stiker buka tutup yang kuat. Sehingga pembungkus luar dari pembalut nates ini bisa menjaga tingkat higienitas dari sisa pembalut sampai pembalut habis. Sementara pembalut yang biasa ada di pasaran dibungkus dengan bungkus plastik yang apabila sekali dibuka, maka pembalut sisa yang ada dalam pembalut sudah tidak bisa dijaga lagi higienitasnya. Higienitas pembalut ini sangat penting karena pembalut yang tidak higienis itu akan bisa merangsang iritasi ataupun kuman bisa dapat berbiak dalam pembalut tersebut. Kemudian kita lihat lagi persatuan dari pembalut nates dan persatuan dari pembalut kompetitor. Perhatikan bahwa pembalut nates tertutup rapat sekali, sementara pembalut kompetitor persatuan piece-nya masih kelihatan ada terbuka, sehingga ini sangat rawan untuk terkontaminasi oleh kuman. Kadang-kadang wanita membawa pembalut sebagai pembalut cadangan dalam tasnya. Kalau pembalut seperti ini, otomatis kuman-kuman yang mungkin ada dalam tas atau kuman-kuman yang ada di udara atau di lingkungan di mana pembalut ini diletakkan akan bisa berpindah ke pembalut. Perhatian sekali lagi, kalau pembalut nates tertutup dengan rapat sekali. Demo berikutnya untuk memperlihatkan bahwa plastik-plastik yang dipergunakan dalam pembuatan nates adalah plastik-plastik yang sifatnya biodegradable, artinya bisa terurai dalam tanah. Nah, pembalut nates ini dibungkus persatuannya, bungkus luarnya oleh plastik, di mana plastik ini sengaja dibikin cukup lebar, gunanya adalah agar bisa membungkus pembalut nates bekas pakai. Dan plastik ini sifatnya biodegradable. Salah satu cirinya biodegradable, apa disobek, ya, itu akan gampang sekali. Sementara itu plastik pembungkus dari pembalut di luaran itu tidak biodegradable. Ya. Ciri-cirinya kalau dirobek itu susah sekali. Nah, jadi dengan menggunakan pembalut nates berarti Anda sudah peduli terhadap lingkungan. Nah, demo berikutnya kita akan memperlihatkan bahwa nates sangat tipis, nyaman sekali dibandingkan pembalut yang ada di pasaran. Pembalut D ini yang kita demokan adalah pembalut siang, ketipisannya, ketebalannya tidak sampai 1 mm. Sementara pembalut dari luar, ya, pembalut yang biasa ada di pasaran itu cukup tebal, ya, sehingga tentunya wanita yang menggunakan pembalut ini merasa tidak nyaman. Demo berikutnya, kita akan memperlihatkan bahwa nates mengandung apa yang disebut dengan magnet, ya. Magnet ini ditanamkan dalam CPU atau lembaran hijau yang ada di tengah nates. Nah, untuk membuktikan adanya magnet ini,
kita akan menggunakan logam detektor. Logam detektor ini akan mendeteksi adanya magnet yang ditanamkan dalam pembalut nates. Detektor ini ditempelkan kepada lembaran CPU yang hijau, itu akan mengeluarkan suara. Pertanda memang di sana ada magnet yang ditanamkan. Nah, sementara itu kalau pada pembalut lain itu tidak ada magnet, ya. Sejauh ini pembalut yang menanamkan magnet dalam pembalutnya di Indonesia baru nates ini. Nah, magnet ini fungsinya adalah untuk memperlancar sirkulasi darah, kemudian menuntaskan head, sehingga flek-flek yang masih tersimpan itu bisa dibuang bersama head, sehingga head seorang wanita lebih bersih, tuntas. Demo berikutnya untuk memperlihatkan daya breathable dari nates. Breathable ini bermakna bahwa pembalut nates bisa mengontrol suhu pada saat seorang wanita menggunakan pembalut. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau anggota tubuh disekap oleh sesuatu, maka suhu di dalamnya akan panas. Dan ini kalau terjadi pada pembalut, maka ini akan berbahaya karena bisa menyebabkan daerah organ intim menjadi lembab. Kelembaban daerah organ intim itu akan merangsang pertumbuhan kuman dan jamur yang bisa menjadi biang keputihan dan biang radang pada organ intim. Nah, untuk demo ini kita akan menggunakan 4 gelas, ya, dan air panas. Nah, demo ini kita tuangkan ke dalam 2 gelas air panas dengan ketinggian yang sama. Untuk demo ini sebaiknya gelas diisi air panas setinggi 2/3 gelas. Kemudian kita akan tutup pertama kali gelas yang pertama dengan pembalut pasaran, di mana bagian dalam dari pembalut menghadap ke gelas yang panas, menghadap ke bagian dalam. Kemudian di atasnya kita tutup dengan gelas kosong dalam kondisi terbalik. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada gelas kedua, ya, di mana nates kita tutupkan ke gelas, di mana bagian dalam nates menghadap ke dalam gelas yang panas, dan kita tutup juga dengan gelas kosong di atasnya dalam kondisi terbalik. Analogi dari demo ini bahwa gelas yang panas itu adalah bahagian dalam selangkangan seorang wanita pada saat memakai pembalut, ya. Di mana pada saat memakai pembalut, suhu di dalam pembalut itu akan menjadi lebih tinggi atau panas. Nah, pembalut yang baik seharusnya panas yang ada dalam pembalut bisa ditransfer keluar. Nah, ini nanti daya breathable ini Anda akan bisa lihat bahwa panas yang ada atau uap air yang terbentuk pada gelas bagian bawah itu bisa menembus dari pembalut. Akibatnya gelas yang di atas akan terlihat berembun. Nah, coba perhatikan bahwa beberapa saat kemudian gelas yang ada pada pembalut nates itu gelas di atasnya sudah mulai mengembun. Sementara gelas kosong yang ada di atas pembalut kompetitor tidak mengembun. Dan sebenarnya sampai kapanpun gelas yang kompetitor ini tidak akan pernah mengembun. Karena apa? Karena dia tidak memiliki daya breathable. Demo berikutnya adalah untuk memperlihatkan daya serap dan daya ikat dari pembalut nates. Untuk demo ini kita membutuhkan 1 pembalut nates dan 1 pembalut kompetitor yang kita gunakan dalam demo sebelumnya.
Kemudian cairan warna merah. Nah, demo ini kita akan coba mengambil 50 ml cairan dengan alat suntik. Perlu diketahui, selama siklus haid seorang wanita dari hari pertama sampai masa akhir haid, itu mengeluarkan darah lebih kurang 35 sampai 80 ml. Nah, cairan kita ambil cukup 50 ml. Kemudian kita tuangkan ke atas nates. Kemudian kita ambil lagi cairan merah dengan jumlah yang sama, 50 ml. Dan kita tuangkan perlahan ke atas pembalut kompetitor. Dari cairan yang ada di permukaan, Anda sudah bisa lihat bahwa cairan di atas pembalut nates itu terserap sempurna, tapi di atas pembalut kompetitor itu tidak diserap sempurna. Nah, untuk membuktikan ini, kita membutuhkan tisu. Caranya, ambil selembar tisu dan ditaruh di atas pembalut nates. Kemudian kita ambil juga satu lembar tisu lagi dan kita taruh di atas pembalut kompetitor. Sebagaimana kita tahu bahwa tisu adalah bahan penyerap cairan yang sangat cepat. Ya, kemudian kita tekan perlahan dengan kekuatan yang sama. Kemudian perhatikan bahwa tisu di atas pembalut nates masih kering atau tetap kering, sementara tisu di atas pembalut kompetitor itu basah. Nah, kalau Anda menggunakan pembalut seperti pembalut kompetitor ini, artinya dia tidak bisa mengikat cairan. Tentu ini akan membuat daerah kewanitaan Anda pada saat menggunakan pembalut basah. Dan basah ini merupakan suatu kondisi yang sangat disukai oleh kuman untuk berkembang biak. Dan juga tentu sangat tidak nyaman sekali pada saat Anda menstruasi hari pertama atau hari kedua, di mana menstruasi sedang banyak-banyaknya, tentu membuat tidak nyaman menggunakan pembalut seperti ini. Sementara pembalut nates akan kering dan membuat Anda nyaman selama menggunakan pembalut nates. Kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita bedah pembalut ini. Pertama kita gunting dulu pembalut nates. Ya, kita akan bedah masing-masing pembalut ini dan kita lihat isinya. Bahan penyerap dari pembalut nates ini terbuat dari SAP atau Super Absorbent Paper, yaitu sejenis kertas di mana dalam kondisi kering dia berwarna putih seolah seperti kertas, tapi apabila dia kena air dia akan berubah menjadi gel. Ya, kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita coba lihat apa bahan penyerap dari pembalut kompetitor. Ternyata bahan penyerap dari kompetitor ini terbuat dari kapas. Ya, kita masukkan lagi ke dalam gelas. Kemudian kita mencoba lagi untuk memasukkan cairan ke dalam gelas ini. Ya. Pertama kita ambil 50 ml. Tadi sebenarnya kita sudah menuangkan di atas pembalut 50 ml. Sekarang kita tambahkan lagi 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas pembalut kompetitor. Anda akan lihat bahwa cairan yang dituangkan tidak diserap oleh bahan pembalut kompetitor ini.
karena sekali lagi bahannya terbuat dari kapas. Sementara kita akan coba tuangkan lagi atau kita tambahkan lagi cairan sebanyak 50 ml ke dalam pembalut nates. Seperti saya katakan tadi, pembalut nates ini bahan penyerapnya terbuat dari SAP, Super Absorbent Paper, di mana sifatnya adalah dia menyerap air. Begitu bertemu dengan air, dia akan berubah menjadi gel. Jadi bahan ini bukan sekedar menyerap, tapi mengikat kuat air atau cairan head yang jatuh ke dalam pembalut selama masa menstruasi. Dan Anda lihat, karena cairan ini langsung diserap, tidak ada cairan sama sekali yang tersisa di dalam gelas. Semuanya sudah berubah menjadi gel. Nah, ini yang akan membuat Anda merasa nyaman menggunakan pembalut apabila Anda menggunakan pembalut nates. Nah, sementara kalau Anda menggunakan pembalut kompetitor yang terbuat dari kapas, karena dia tidak mengikat cairan, maka ini akan membuat tidak nyaman, terutama pada saat Anda head hari pertama, hari kedua, head sedang banyak-banyaknya, itu dimana pada saat Anda duduk, itu air akan balik ke organ kewanitaan Anda, dan ini akan menciptakan kondisi lembab. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ini akan mengundang pertumbuhan bakteri dan jamur yang merupakan awal dari iritasi radang organ kewanitaan dan keputihan. Beberapa produk kompetitor di pasaran juga ada yang menggunakan gel, tetapi kebanyakan adalah campuran antara kapas dengan gel, sehingga tetap tidak menyerap cairan secara sempurna, tetap membuat organ kewanitaan menjadi basah dan lembab.